Pernah nggak sih kamu merasa pengen banget nenangin pikiran, tapi kok makin dicoba malah makin rame rasanya? Gimana kalau kuncinya itu bukan menciptakan kedamaian, tapi cuma menyingkap sesuatu yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita? Jawabannya mungkin jauh lebih simpel dari yang kita bayangin loh. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah, ini dia ide utamanya. Coba deh sadari betapa ini mengubah segalanya. Kesadaran murni itu ya bukan sesuatu yang harus kita kejar atau kita bikin, tapi sesuatu yang kita sadari ternyata udah ada dari sananya. Pendekatannya jadi beda banget kan? Bukan lagi usaha keras, tapi lebih ke penerimaan yang lembut. Jadi intinya gini nih, kita sering banget mikir kalau buat ngerasa tenang itu butuh teknik yang ribet atau ritual yang gimana gitu ya kan? Padahal kuncinya itu jauh lebih simpel. Pintu ke ketenangan itu ternyata nggak pernah dikunci. Selalu kebuka, kapan aja, di setiap momen. Oke, ini penting banget buat meluruskan salah satu salah kaprah terbesar. Meditasi itu bukan soal berantem sama pikiran buat ngosongin kepala. Itu hampir mustahil, jujur aja. Tujuannya itu cuma pergeseran fokus. Yang lembut aja. Coba bayangin, kamu berhenti jadi aktor utama di drama pikiranmu sendiri, dan sebaliknya kamu jadi penonton yang kalem, yang nonton dari belakang panggung. Terus, kalau kesadaran ini selalu ada, kenapa kita nggak ngerasain? Apa dong yang ngehalangin? Jawabannya, ya pikiran kita sendiri. Pikiran kita itu kan aktif terus ya. Nganalisis, khawatir, bikin rencana, non-stop. Nah, aktivitas yang nggak ada hentinya inilah yang jadi semacam selubung tebal yang nutupin keheningan yang ada di baliknya. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi ada dominasi pikiran. Wah, ini kayak badai, ribut, kacau balau. Terus di sisi lain ada kesadaran murni. Ini kayak danau yang airnya jernih, tenang banget. Ingat ya, tugas kita itu bukan buat ngancurin badai itu. Bukan, tapi cuma ngasih ruang. Biar ketenangan danau itu bisa kita rasain lagi. Oke, konsepnya udah dapat ya. Sekarang pertanyaannya gimana caranya? Nah, untungnya caranya itu simple banget dan siapa aja bisa lakuin. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Metodenya benar-benar sederhana. Pertama, berhenti sejenak. Lepasin dulu apapun yang lagi kamu kerjain. Kedua, amati napas. Cukup rasain aja udara masuk, keluar, alami, nggak usah diatur-atur. Napas itu kayak jangkar alami kita loh. Pas perhatian kita di situ, cengkraman pikiran itu mulai kendor. Dan yang ketiga, saksikan pikiran. Mereka bakal tetap muncul kok, tapi sekarang kamu cuma jadi pengamat aja. Nah, ini ada perumpamaan yang ngebantu banget. Bayangin pikiranmu itu kayak awan yang lagi lewat di langit. Kamu nggak perlu naik ke setiap awan terus ke bawah pergi kan? Sebaliknya, kamu itu adalah langit birunya yang luas, yang cuma nontonin awan datang dan pergi. Nggak usah ikut campur, nggak usah ngejudge, biarin aja mereka lewat. Terus, apa yang terjadi kalau kita latihan untuk nggak lagi keseret sama setiap pikiran? Sesuatu yang luar biasa mulai muncul. Ada semacam ruang atau jeda yang mulai kebentuk di antara pikiran-pikiran itu. Dan di dalam jeda itulah, ada sesuatu yang baru mulai kerasa. Nah, inilah yang disebut ruang keheningan. Ini semacam kualitas kesadaran yang muncul ke permukaan pas ramainya pikiran mulai reda. Ini bukan ruang yang hampa atau kosong ya, tapi sebuah kehadiran yang rasanya tuh hidup dan damai. Disinilah akhirnya kita bisa ngerasain kesadaran murni itu secara langsung. Dan yang keren dari kehadiran ini adalah sifatnya. Dia itu nggak terpengaruh sama naik turunnya hidup kamu. Pas kamu lagi seneng, dia ada. Pas kamu lagi sedih atau marah, dia tetap ada di baliknya, nggak berubah sama sekali. Udah kayak fondasi yang kokoh banget di tengah badai emosi dan pikiran. Nah, ini nih yang membawa kita ke inti pemahamannya. Kesadaran yang kita temuin di dalam hening ini, itu bukan sekedar kondisi sesaat loh. Ini adalah esensi dari diri kita yang sejati. Jadi, coba deh renungin ini. Kesadaran ini udah ada bareng kamu dari dulu. Dia udah jadi saksi bisu setiap senang, setiap sedih, setiap momen dalam hidup kamu. Ini bukan pencapaian baru. Ini lebih kayak kenalan lagi sama diri kamu yang paling sejati. Jadi pertanyaannya buat kamu sekarang adalah ini. Latihan ini tuh bukan soal jadi orang yang berbeda. Ini soal akhirnya ketemu sama bagian diri kamu yang paling sejati, yang sebenarnya udah selalu ada di sana. Pertanyaannya kamu siap buat nyapa dia